Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang lumayan terik. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah. Semua saya harap baik semuanya. Alhamdulillah besok. Mungkin besok hari Rabu kayaknya kita libur karena ada perpisahan dari anak kelas 12. Terus ada yang sudah belajar hari ini materi hukum mawaris dan wasiat. Sekarang silakan dibuka buku al-fikihnya, buku paket fikihnya silakan dibuka. Silakan dibuka bab terakhir, bab 7 hukum mawaris dan wasiat. Oke, sudah. Sambil dibuka bukunya, silakan memperhatikan PowerPoint yang ada di atas. Kita belajar mengenai nah ini kita akan mempelajari mengenai dua ini, ada hukum mawaris dan wasiat. Apa sih perbedaan dari kedua istilah ini, hukum mawaris dan hukum wasiat? Kan sebenarnya hampir sama, tapi kedua ini punya perbedaan. Oke, lanjut. Nah, ini dia pengertian dari hukum mawaris. Mawaris adalah berpindahnya hak kepemilikan dari seseorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup berupa harta, tanah, atau apapun yang berupa hak milik yang legal secara syar'i. Jadi ini adalah perpindahan hak kepemilikan. Jadi misal ada kakek, nenek yang meninggal, nah punya sebidang tanah seluasnya 1 hektar atau berapa hektar, punya anak 2, yang 1 cowok, yang 1 cewek. Nah, hak untuk memberikan harta tersebut itu adalah namanya mawaris. Jadi bukan wasiat ya, mawaris atau warisan kalau bahasa Indonesia yang lebih mudah. Selanjutnya yaitu ilmu yang mempelajari fikih mawaris adalah ilmu faraid. Jadi berbagai macam pengertian nanti yang kita pelajari, namanya kita sedang belajar ilmu faraid. Oke? Selanjutnya wasiat. Wasiat adalah penghibahan benda, piutang atau manfaat oleh seseorang kepada orang lain setelah kematian orang yang berwasiat tersebut. Nah, jadi apa bedanya dari mawaris dan wasiat? Ada yang bisa menjawab? Betul? Menyerah? Di kata-kata awal. Oke, gimana? Kalau Pak, Ya? kalau mawaris itu berpindahnya hak kepemilikan. Kalau wasiat itu pengibahan benda atau pemberian untuk anak cucunya nanti gitu. Oke, sip. Tepuk tangan. Benar. Mawaris itu adalah perpindahan hak kepemilikan. Artinya itu sudah menjadi bukan hak orang yang memberi warisan, tapi sudah menjadi hak yang menerima warisan. Akan tapi kalau wasiat itu penghibahan. Penghibahan itu kayak misal ini saya beri ini mineral, ini namanya penghibahan atau pemberian. Nah, kalau mawaris ini bisa berupa uang, tanah ataupun hal-hal lain. Akan tetapi kalau wasiat itu lebih kepada benda, bisa juga dengan piutang, misal utang berapa gitu, bisa ya berwasiat kepada anaknya. Nah, tolong hutangnya ayah, hutangnya kakek dilunasi. Atau mungkin manfaat-manfaat kan kita bisa biasanya di film-film itu kan ada yang saya berwasiat supaya ini. Nah, itu juga termasuk dari wasiat atau perbedaan dari wasiat dan mawaris. Oke. Ya, sampai sini paham? Paham. Oke.
Selanjutnya, hukum mawaris. Kita akan belajar mengenai hukum mawaris. Yang pertama, hukum mawaris itu ada dua. Hukum membagi warisan itu wajib. Jadi kalau misal ada yang meninggal tapi hartanya di apa ya, di PDW itu apa bahasanya? Tahu nggak di PDW? Diambil sendiri. Nah, ya, diambil sendiri. Kan nggak mungkin harta itu dibawa mati. Nggak mungkin kita punya tanah tanah 100 hektar aku kalau mau meninggal nanti bulan di tanah 100 hektar itu BW ada loh. Nah, itu makanya ada hukum mawaris itu biar itu, yaitu mewajibkan orang untuk membagi hartanya biar lebih bermanfaat. Nah, selanjutnya hukum mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid atau mawaris itu fardu kifayah. Artinya bila di suatu desa atau di suatu tempat daerah itu ada yang sudah mempelajarinya, maka tidak wajib kembali untuk mempelajari hukum mawaris. Tapi kita harus tahu karena hal ini sangat rawan. Besok kalau sekarang nih masih kita kayak nggak merasa lah ya. Tapi kalau sudah mulai tua, mulai rebutan warisannya enak deh. Jangan kayak gitu ya. Pokoknya intinya harus juga mempelajari biar tahu, paham apa itu hukum mawaris. Oke, dari kedua hukum tersebut ada yang masih ingin ditanyakan? Tidak. Nah, oke, sip. Lanjut tujuan mawaris. Yang pertama tentu agar tidak adanya terjadi perselisihan. Nah, ini kan yang sering terjadi di sinetron, film-film, perselisihan. Nah, selanjutnya pembagiannya adil. Adil itu nggak sama rata. Ingat ya, adil itu nggak sama rata. Misal cowok dapatnya 1/2, cewek dapatnya 1/2, enggak kayak gitu. Tapi ada namanya keperluan, kebutuhan itu sendiri. Jadi cowok dapat berapa? Karena cowok jadi kepala keluarga, atau mungkin karena dia punya istri dan tanggungannya. Anak perempuan dapat berapa? Karena dia menanggung kepada dirinya sendiri, dan mungkin kalau dia punya anak, dia menanggung anaknya dan lain sebagainya. Itu yang disebut pembagian yang adil. Jadi nggak ada yang namanya secara diskriminasikan. Nah itu susah. Nah itu adalah tujuan mawaris. Misal kalian yang SMA ini, kalian mau nggak diberi uang saku cuma 5.000 sama seperti anak SD? Nggak mau kan? Nah itu yang namanya adil, sesuai dengan kebutuhan. Oke, sampai sini paham? Nah, ini ada rukun dan syarat. Waduh, gak pas. Mawaris. Oke, yang pertama warisan. Syarat harta yang dapat dijadikan warisan adalah milik pribadi. Nggak boleh harta utang dibuat warisan, nggak boleh. Wah, terus didapat dari warisan orang tua itu boleh. Harta yang diusahakan semasa hidupnya boleh. Atau harta yang dihasilkan bersama pasangannya itu boleh. Nah, ini syarat dan rukun dari harta warisan dalam mawaris. Selanjutnya pewaris. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan mempunyai harta peninggalan dan ahli waris yang telah hidup atau masih hidup. Maksudnya ya pewaris itu adalah orang yang mewariskannya. Jadi bukan orang yang diwariskan, tapi orang yang mewariskannya. Itu ada di buku halaman ini 148 sambil dilihat. Terus ada ahli waris. Ahli waris ini adalah orang yang berhak mendapatkan warisan. Antara lain orang yang berhak itu siapa aja? Mempunyai hubungan keturunan, pasti. Memeluk agama yang sama dengan pewaris. Nah, tuh jangan ini ya cari yang non muslim nanti nggak dapat warisan. Menerima harta dalam keadaan hidup dan menjadi ahli waris karena ditetapkan hakim. Nah, kelima ini adalah syarat atau rukun dari ahli waris. Jadi harus ada 4 ini. Kalau berbeda agama jangan, nggak boleh. Kalau bukan keturunannya juga, ya nggak mungkin siapa orang random orang minta warisan kan, nggak mungkin juga kan. Jadi
Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Atau paham? Paham. Oke. Nah, ini adalah sebab mendapatkan harta waris. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada 3 hubungan kekerabatan: anak, istri, ayah, ibu, cucu, dan lain sebagainya. Yang kedua, hubungan perkawinan. Nah, ini sama, istri atau siapalah yang terkait perkawinan. Terus hubungan wala atau hubungan yang intinya itu perjanjian. Yang pertama, memerdekakan budak. Jadi kalau misal Mas apa tadi ya? Siapa namanya? Mas Nasrul. Mas Nasrul ini memerdekakan budak. Jadi dia boleh untuk apa ya? Memberi harta warisan. Terus yang selanjutnya perjanjian. Nah, misal ada sohib Mas Nasrul sama Mas di sini ini Mas Abi. Siapa namanya? Akmal. Akmal ya, Mas Akmal. Mau ya. Ini sohib udah letet banget, udah besti nih wes. Sampai bareng tuh bareng. Wow. Sampai besti nih. Itu mereka punya perjanjian. Misal aku meninggal, Nasrul nanti tak kasih ya hartaku. Nah, itu yang disebut perjanjian atau lain sebagainya. Oke. Selanjutnya, sebab terhalangnya harta warisan. Jadi misal kita sudah mempelajari sebab mendapatkan. Ya apa kok bisa dapat harta warisan, ya apa enggak. Nah, apa sebab selanjutnya itu apa sebab terhalangnya harta warisan? Yang pertama, perbudakan. Nah, ini tentu pasti kan tidak boleh adanya perbudakan. Budak yang belum merdeka itu belum boleh mendapatkan harta warisan. Misal ada seorang wanita yang jadi ART di Arab, itu nggak boleh dapat warisan dari majikannya. Oke. Terus selanjutnya membunuh. Nah, yang dimaksud ini membunuh tadi siapa? Pewaris tadi. Jadi misal Mas Nasrul, harta nenek ini sak hektar ini, tak bunuh lah, oke biar dapat harta segitu. Nah, itu nggak boleh, itu nggak boleh ya, itu nggak boleh. Itu namanya pembunuhan. Jadi hal-hal kayak gitu nggak boleh. Atau yang sering ya di sinetron tadi yang lebih banyak kayak membunuh apa namanya sinetron indisiar itu banyak rebutan warisan. Terus beda agama. Nah, ini makanya susahnya cinta beda agama itu ini banyak tantangannya, oke? Karena beda agama itu susah. Oke. Beda agama itu dilarang kecuali ketika si istri atau si suami itu sudah sama agamanya, agama Islam. Nah, contohnya ada di buku halaman berapa tadi? Halaman 150. Itu ada kenapa kok contoh-contohnya beda agama kenapa kok dilarang dan lain sebagainya. 152. Maaf. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Atau cukup pemahamannya? Cukup. Bagaimana, paham? Paham. Ya, paham. Oke, next. Nah, selanjutnya itu kita belajar mengenai ahli waris. Ini lumayan sulit karena banyak banget yang harus kita pelajari. Yang pertama, ahli waris laki-laki, kita lihat di buku halaman 153, silakan dilihat. Itu ada ahli waris laki-laki dari anak laki-laki sampai ke laki-laki yang memerdekakan hamba sahaya. Itu bisa dilihat. Itu banyak konfigurasinya dari ahli waris laki-laki. Oke, silakan dilihat dulu. Misal, paman seibu, apakah mendapatkan warisan? Paman seibu. Dapat. Hah? Dapat apa enggak? Di sini. Dilihat ahli waris, paman sekandung, paman seayah, paman seibu.
Paman seibu ada? Nah, artinya apa? Artinya itu paman seibu itu tidak mendapatkan warisan. Selanjutnya ahli waris perempuan, silakan dilihat di bawahnya. Anak perempuan sampai ke perempuan yang merdekakan bangsa. Ini apa? Suara pembangunan konstruksi. Oke, sudah? Oke, sampai sini paham? Paham. Paham ya? Oke. Selanjutnya yaitu penggolongan ahli waris berdasarkan pembagiannya. Yang pertama, zawil furud, orang yang mendapatkan bagian tertentu secara pasti. Artinya orang itu pasti dapat warisan. Nggak usah ditolerir, pasti orang itu dapat warisan. Siapa saja bisa dilihat di halaman 154. Mulai dari mereka yang mendapat bagian setengah 1/2 harta, antara lain anak perempuan apabila sendiri, cucu perempuan apabila sendiri, saudara perempuan sekandung apabila sendiri, saudara perempuan seayah apabila sendiri, suami apabila tidak ada anak atau cucu laki-laki. Seperti itu. Jadi orang-orang tersebut itu pasti dapat warisan. Oke, paham? Paham. Oke, silakan dilihat. Ditelaah zawil furud. Oke, karena paham juga. Selanjutnya nomor 2, asabah atau asobah. Ini mendapatkan bagian sisa dari zawil furud. Jadi misal pembagian hartanya karena orangnya orang Sultan, Kredirin, Surabaya, punya Innova, jadi punya apa ya, Rubicon sampai 100 sampai 10, uangnya kurang-kurang pakai uang. Oke, cukup, ternyata sudah selesai presentasi atau penjelasan mengenai di bab 7. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan terkait bab 7? Paham? Paham? Oke, karena sudah paham, silahkan nanti dipelajari sendiri di rumah. Karena ini cukup lumayan banyak, jadi saya harap mungkin ilmunya bisa bermanfaat lah buat kita semua. Entah itu kapan. Oke, sebelum selanjutnya silakan berdiri dulu. Berdiri semuanya, berdiri. Berdiri. Kak, semua berdiri. Oke, sudah ya, berdiri. Ayo berdiri. Ayo, biar gak ngantuk. Habis ini pulang. Iya lah. Yo, nanti lah. Silakan angkat tangannya. Sambil remas-remas. Oke. Kamu sama aku. Kita mulai 3, 2, 1. Bawa, dilewat. Sini lah, kau sini sama aku ya. Dua, satu. Apa? Jawabannya yang benar apa? Coba. Zabilan kamu ini tadi. Ngaku. Zaro. Cinta Rifa. Siapa Rani tadi? Ini. Nanti hadiahnya di pertemuan terakhir ya. Siapa lagi? Cinta Rifa. Zaro Rani. Oke. Pertemuan terakhir, oke?
Oke. Halo. Oke. Oke, teman-teman, anak-anak. Iya, teman-teman, karena masih seumuran. Perhatian. Oke, diperhatikan dulu. Oke. Untuk minggu depan karena sudah pertemuan terakhir, jadi kita case-nya atau kita problemnya, masalahnya kita akan mencoba untuk mengerjakan penilaian semester genap atau PSP halaman 170. Silakan di rumah mulai dikerjakan terkait ini supaya membantu kalian ketika ujian akhir. Oke? Oke. Paham kan? Paham. Oke, dikerjakan ininya saja. Apa? ABC-nya saja. Yang isian kita kerjakan bersama. Oke? Oke. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran pada siang hari ini. Setelah ini silakan beristirahat. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa jangan pernah mencoba untuk menyerah. Jika kalian punya niat karena Allah, maka jangan pernah menyerah karena manusia. Oke? Oke, mungkin cukup itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi minggu depan dan depannya lagi kalau saya masih di sini. Sekian, terima kasih. Doa kafaratul majelis terlebih dahulu. Sinta Rifa, Zahra, sama Rani, jangan lupa diingatkan saya pertemuan selanjutnya ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.